Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa menghadirkan sedikit ilmu di saat bulan Ramadan ini untuk memperkaya keilmuan kita yang terkait dengan bagaimana cara dan bagaimana teknik untuk meraih pahala di dalam bulan Ramadan, khususnya untuk para ibu muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, hadirin? Karena bagi muslimah, kalau sudah muncul mau hadir bulan Ramadan, setiap tahunnya para ibu itu adalah pasti muncul rasa kegelisahan, muncul rasa kebingungan sampai galau. Kenapa hal ini terjadi, hadirin? Biasanya, dan itu pasti terjadi, merupakan siklus bagi seorang ibu, yaitu akan mengalami yang namanya haid, istighadah, maupun yang disebut nifas. Nah, karena apa kegelisahan itu muncul? Karena membandingkan, alangkah ruginya saya dalam kondisi seperti ini, tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana kaum pria. Inilah yang kaum ibu biasanya merasakan kegelisahannya di situ. Namun, Bunda yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu risau, karena di dalam bulan Ramadan untuk seorang muslimah ternyata masih banyak jalan menuju Roma, yaitu untuk meraih pahala sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum pria. Namun demikian, untuk meraih pahala ini kita perlu mengetahui strategi apa yang harus kita miliki untuk meraihnya dalam kondisi haid seorang ibu. Yang pertama, hadirin, yaitu kita harus memahami dan mengamalkan ibadah sesuai syariat yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Karena apa, hadirin? Bunda ya rahimakumullah, andaikan kita menjalani suatu perintah, hal itu yang memang betul-betul diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh hukum, oleh ketentuan yang di dalam Islam, itu sudah merupakan ibadah yang akan mendapat pahala. Tetapi di sisi lain, kalau kita harus meninggalkan perintah, itu ditinggalkan seperti ibu haid, itu jelas dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat, dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, itu namanya kita sudah taat kepada aturan. Maka kedua-duanya itu apabila dilaksanakan, Bunda, itu semuanya panjenengan sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini apabila mengalami haid, yaitu jangan lupa kewajiban kita sehari-hari. Kita yang masih punya suami, yang sudah punya suami, mari kita taat kepada suami. Karena ketaatan pada suami itu adalah merupakan perintah yang sungguh-sungguh diwajibkan di dalam ajaran Islam, yaitu dalam hadis riwayat An-Nasa'i itu disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik itu? Beliau ternyata menjawab, yang paling baik wanita itu adalah yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Sudahkah kita laksanakan seperti itu, Bunda yang dirahmati Allah, kepada suami kita? Yang berikutnya, ternyata yang akan mendapat pahala perintah dari hadis ini, yaitu perempuan atau wanita yang baik adalah
yang mentaati jika suami itu memerintahkan. Selama perintah itu adalah perintah yang sesuai hukum, yaitu yang mulia dan yang baik. Tapi kalau perintah itu adalah mengandung dosa, itu wajib pula kita menghindarinya dan tidak taat atas perintah itu. Hal ini pun ditegaskan lagi di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, jika saya boleh memerintahkan seorang wanita, seorang istri, itu jika dibolehkan, yaitu orang istri itu harus sujud kepada suaminya. Kalau itu dibolehkan untuk sujud. Tetapi dalam hal ini tidak sampai seperti itu. Yang penting seorang istri adalah mau memahami, mau mengamalkan apapun perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Yang ketiga, amalan berikutnya, jamaah TV-mu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menjaga lisan kita. Karena lisan kita, sudah kita ketahui, ada suatu lagu, judul lagu, lidah itu adalah tidak bertulang. Nah, ternyata ini istilah lidah tidak bertulang itu adalah mengandung bahaya yang luar biasa. Gampang sekali untuk menyampaikan sesuatu, baik itu fitnah, ghibah, dan sebagainya, mencaci maki orang lain, dan seterusnya. Justru itu akan menyakitkan hati orang lain. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari pun disampaikan, malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang keji, nah ini ucapan yang keji itu adalah mengandung makna ucapan-ucapan yang menyakitkan pihak lain, yang menyakitkan hati orang lain. Apalagi dan perbuatan yang keji juga menyakitkan, mensesarakan orang lain. Maka Allah itu justru tidak akan menerima kelaparan kita dalam menjalankan puasa, yaitu orang itu meninggalkan makan dan minumnya tidak ada manfaatnya sama sekali, Bunda. Hati-hati dengan lisan, Bunda, semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita jaga di dalam bulan Ramadan ini. Berikutnya, yang keempat, amalan apa yang harus dilaksanakan sebagai kaum muslimah, yaitu mari kita berupaya memberi makan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa. Sudah jelas kalau kita walaupun sudah puasa itu mendapat pahala, tetapi andaikan kita masih bersedia, masih memiliki kemauan, masih memiliki kemampuan untuk memberi buka puasa orang lain yang sedang berpuasa, Masya Allah pahalanya kita berlipat ganda. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Majah pun disampaikan, yang artinya siapa yang mau memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang sedang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi pahala ini adalah berlipat ganda. Orang yang berpuasa yang kita beri makan juga mendapat pahala. Ternyata kita sendiri yang makan, selain kita berpuasa sudah mendapat pahala, ternyata kita dapat tambahan lagi pahala yang kita beri makan. Itu kalau hanya orang satu, Bunda. Apabila kita memberi orang yang lebih banyak lagi, dan setiap hari kita memberi kepada orang yang sedang berpuasa, untuk sore hari kita memberi makanan, alangkah luar biasanya pahala. Lumbung pahala itu ada pada diri kita masing-masing. Hadirin pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa juga amalan yang berikutnya, yaitu kita tetap berzikir dan berdoa kepada Allah. Karena zikir merupakan amalan yang dianjurkan siapapun dan kapanpun waktunya. Wanita yang sedang haid pun tetap harus berzikir, harus memohon kepada Allah. Zikir itu ternyata banyak sekali amalan-amalan yang perlu dilaksanakan. Antara lain ada di sini sebuah contoh yang dicontohkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ternyata ada dua kalimat itu ringan betul, ringan kalimat ini.
dan gampang diucapkan. Tapi kalau andaikan itu karena Allah ucapannya dan masuk di dalam lubuk hati yang paling dalam dan punya keyakinan, ternyata mengandung timbangan amal pahala yang berat. Dalam hadis itu disampaikan, kalimatani khafifatani alal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, tapi memiliki berat untuk timbangan pahala. Apa itu? Dan itu pun juga disukai, dicintai oleh Allah yang Maha Kasih, yaitu ucapan Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadirin jamaah TV-mu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 191 disampaikan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring, mungkin sakit, atau mungkin kondisi apapun walaupun berbaring, dan mereka mau memikirkan tentang apa yang diciptakan oleh Allah, mulai langit dan bumi, seisinya. Kalau mau berpikir keesaan Allah, kekuasaan Allah semua ini, ternyata luar biasa. Kita harus betul-betul mensyukurinya, yaitu seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Jadi tidak ada ciptaan Allah sekecil apapun, berupa apapun, binatang melata pun, itu tidak ada yang sia-sia di hadapan untuk manusia. Maka dari itu, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Inilah kita harus selalu juga berdoa kepada Allah. Hadirin pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah, Bunda Muslimah yang berbahagia. Yang keenam, apa amalan yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan dalam kondisi haid? Yaitu kita mendengarkan lantunan Al-Quran. Tidak dilarang kita mendengarkan lantunan Al-Quran. Apalagi dalam bulan Ramadan seperti ini. Hampir semua orang meyakini dan mengamalkan, yaitu yang disebut namanya tadarus Al-Quran. Mulai tidak kenal waktu, mulai bangun tidur, di sela-sela sholat, waktu istirahat, malam hari ada istilah tadarus. Itulah makanya kita kalau dalam kondisi haid, walaupun tidak bisa membaca langsung dengan Al-Quran, kita tetap bisa mendengarkan Al-Quran dan mendapat pahalanya. Karena hadis diriwayatkan oleh Aisyah sendiri, istri Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang bersandar di pangkuan Bunda Aisyah. Ini pengakuan Aisyah sendiri, Bunda Aisyah mengakui. Waktu itu Rasulullah sedang bersandar di pangkuan saya. Tetapi Rasulullah saat bersandar dengan kemesraannya di pangkuan saya, ternyata juga sambil membaca Al-Quran. Lah inilah saya sedang kondisi haid sebetulnya. Tapi saya pun juga mendapat pahala dari bacaan Al-Quran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda yang dirahmati oleh Allah, yang ketujuh, apa yang harus kita amalkan dalam kondisi haid? Yaitu jangan lupa kita selain memberi makan orang yang berpuasa, kita jangan lupa di jam-jam lain, di waktu-waktu yang lain, juga kita mau bersedekah berupa apapun. Itu kepada orang lain. Apalagi orang lain itu adalah sangat membutuhkan. Hal ini juga ada aturannya, ada dasar hukumnya, yaitu pada hadis riwayat Muslim. Langsung saya bacakan saja artinya. Ini khusus untuk peringatan bagi kaum wanita. Ibu muslimah diingatkan di sini. Wahai wanita, bersedekahlah. Langsung ini untuk wanita. Ternyata hadis riwayat Muslim ini tegas untuk wanita. Kenapa ini dikhususkan untuk wanita, suruh bersedekah? Yang berikutnya, perbanyaklah istighfar. Juga disuruh beristighfar ternyata. Nah, ini Bunda yang dirahmati Allah. Ternyata perintah ini, wahai wanita bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah mumpung di dalam bulan Ramadan.
Karena ketahuilah Bunda, ternyata di dalam hadis itu dijelaskan, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak itu adalah berasal dari kaum wanita. Tapi jangan kecil hati dengan hadis ini jamaah. Bunda, pemirsa TV-mu yang berbahagia, ternyata masih banyak cara supaya kita nanti tidak masuk neraka itu bagaimana. Masih banyak, makanya kita perlu menuntut ilmu, perlu mencari ilmu terus, biar ilmu-ilmu kita tambah banyak, dan akhirnya kita memahami, mengamalkannya. Hadirin jamaah TV-mu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga 9 amalan, minimal 9, tapi masih banyak lagi sebetulnya amalan-amalan apa yang akan bisa menjadi lumbung pahala di bulan Ramadan ini untuk kaum muslimah yang sedang haid. Ini tadi kami sampaikan 9 saja. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih bisa mengamalkan ibadah di dalam Ramadan itu 1 bulan penuh dan Allah meridhoinya. Akhirnya besok kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.